Bisakah kamu menyebutkan nama-nama bangunan bersejarah ini? Tepat sekali. Ada menara jam di London, menara Eiffel Paris, menara miring Pisa, dan Colosseum Roma. Dan semua bangunan-bangunan tadi ada di benua Eropa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya, Muhammad Oni Oktaryanto, guru IPS di SMP Negeri 2 Saguling. Pada materi kali ini, kita akan membahas tentang benua Eropa. Baik, tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, diharapkan kamu mampu menjelaskan letak dan luas wilayah benua Eropa. Dan yang kedua, kamu mampu menjelaskan kondisi fisik wilayah benua Eropa. Dan yang terakhir, yang ketiga, kamu mampu menjelaskan potensi sumber daya alam yang ada di benua Eropa. Benua Eropa. Benua biru adalah julukan untuk benua Eropa. Alasan julukan ini ada dua. Yang pertama, karena masyarakat dari benua tersebut mayoritas mempunyai mata yang berwarna biru cerah. Kedua, terdapat kerajaan-kerajaan zaman dahulu yang masyhur sehingga adanya istilah darah biru atau bangsawan. Letak dan luas benua Eropa. Benua Eropa merupakan benua terkecil kedua di dunia setelah benua Australia. Berdasarkan luas permukaannya, yakni sekitar 10.180.000 km persegi, atau 2% dari permukaan bumi, dan sekitar 6,8% luas daratan di bumi. Secara astronomis, letak benua Eropa berada di antara 71 derajat lintang utara sampai 35 derajat lintang selatan, dan 9 derajat bujur barat sampai 66 derajat bujur timur. Kemudian batas-batas benua Eropa. Sebelah utara, benua Eropa berbatasan dengan Laut Arktik. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Tengah atau Mediteran. Sebelah timur berbatasan dengan benua Asia, yakni Pegunungan Ural. Dan sebelah barat berbatasan dengan Samudra Atlantik. Negara-negara apa saja yang ada di benua Eropa? Benua Eropa terbagi menjadi 5 bagian kawasan yang besar. Yang pertama adalah Eropa Utara, kemudian ada Eropa Barat, Eropa Tengah, Eropa Timur, dan Eropa Selatan. Negara-negara di Eropa Utara, di antaranya Irlandia, Swedia, Norwegia, Denmark, dan Finlandia. Negara-negara di Eropa Barat, antara lain Inggris, Belanda, Irlandia, Prancis, Jerman, Luxembourg, dan Belgia. Selanjutnya negara-negara di Eropa Tengah, antara lain Hungaria, Albania, Austria, Yugoslavia, Bulgaria, Swiss, dan Polandia. Negara-negara di Eropa Timur yaitu Ceko, Slovakia, Polandia, Belarusia, Hungaria, Rumania, Moldova, Bulgaria, Kroasia, Ukraina, Latvia, Lituania, dan Rusia. Dan kemudian negara-negara di Eropa Selatan, yaitu Spanyol, Portugal, Italia, San Marino, Yugoslavia, Makedonia, Albania, Malta, Bosnia, Serbia, dan Yunani. Lalu, bagaimana kondisi fisik wilayah di benua Eropa? Kondisi geologi benua Eropa.
Secara geologis, benua Eropa terdiri atas 4 bagian, yaitu 1. Pegunungan tinggi selatan, yang didominasi oleh pegunungan Alpen yang membentang dari Spanyol sampai pegunungan Kaukasus. 2. Dataran rendah tengah, terletak meluas dari lembah Garonne di Prancis sampai pegunungan Ural. 3. Dataran tinggi tengah, di antaranya adalah dataran tinggi Meseto Spanyol, dataran tinggi Masif Tengah di Prancis, dataran tinggi Ardennes di Belgia, dan dataran tinggi Vosges di Prancis. Dan yang keempat adalah dataran tinggi barat laut yang membentang dari Prancis bagian barat melalui Kepulauan Inggris, Skandinavia. Titik tertinggi di benua Eropa adalah Gunung Elbrus di Rusia yang mempunyai ketinggian 5.642 meter di atas permukaan laut. Sedangkan titik terendah benua Eropa yaitu adalah Laut Kaspia yang berada di Rusia dengan kedalaman 28 meter di bawah permukaan laut. Kondisi iklim benua Eropa. Yang pertama adalah iklim lautan. Terdapat di wilayah Irlandia, Inggris, Belgia, dan Belanda dengan musim dingin yang nyaman, panas sejuk, dan curah hujan yang cukup. Kemudian yang kedua adalah iklim Arktik dan subarktik. Berada di wilayah Islandia, Rusia Utara, Swedia Utara, dan pantai utara Norwegia dengan musim panas pendek dan musim dingin yang panjang. Yang ketiga adalah iklim kontinental atau benua. Terdapat di wilayah Eropa bagian timur dan tengah dengan pergantian musim dingin dan panas yang sangat ekstrim serta curah hujan yang kurang dengan suhu yang lebih sejuk. Yang keempat adalah iklim Mediterania. Berada di daerah wilayah Eropa bagian selatan yakni pada Laut Tengah. Dan yang kelima adalah iklim pegunungan. Terdapat di wilayah pegunungan atau dataran tinggi. Dan apa saja potensi sumber daya alam yang ada di benua Eropa? Potensi sumber daya alam benua Eropa. Potensi sumber daya alam di benua Eropa dipengaruhi oleh kondisi iklimnya. Variasi iklim mempengaruhi variasi flora dan faunanya. Flora. Vegetasi alami utama yang menutupi Eropa adalah hutan campuran, seperti hutan berdaun lebar, hutan campuran, taiga di Skandinavia dan Rusia, hutan campuran di Kaukasus, dan hutan ek gabus di Mediterania Barat. Kulit pohon ek gabus berperan penting dalam pembuatan bola kriket, shuttlecock, bola bisbol, komponen mesin, dan wine. Fauna. Di antaranya adalah beruang es, rubah kutub, kelinci kutub, rusa, serigala, lemming, beruang coklat, rubah, marter, elang, babi hutan, kambing gunung, reptil, amfibi, dan serangga. Dari sektor perikanan, di Norwegia, Islandia, dan Rusia, penangkapan ikan paus merupakan industri perikanan terbesar. Peran serta perikanan sangat penting dalam perekonomian Islandia dan menduduki peringkat pertama di Eropa. Kemudian dari hasil pertambangan, yaitu batu bara, biji besi, baja, bauksit, lignit, tembaga, mangan, nikel, kromium, timah, merkuri, perak, platina, seng, dan minyak bumi. Industri pengolahan minyak dan gas terbesar di Eropa berada di Inggris. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika suka dengan video ini, klik tombol like. Untuk mendapatkan update video terbaru, klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar di bawah ya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.